Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Gema kita hari ini mengambil bagian firman Tuhan dari Amos pasal yang ketiga. Namun kita tidak akan membaca secara menyeluruh, saya akan hanya membaca ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 saja. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kesempatan yang indah yang boleh Tuhan berikan kembali untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti akan merasa senang saudara jika kita tahu bahwa ada orang yang mengasihi kita dan menjadikan kita ini spesial. Dan kita pasti akan melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati orang tersebut sebagai balasan kasih kita kepadanya. Namun saudara, hal ini tidak terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Mereka sebagai orang atau bangsa pilihan yang dikasihi Allah, namun mereka tidak membalas kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu saudara, bagaimana Allah begitu mengasihi mereka. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas saudara di dalam Amos pasal yang ketiga di dalam ayat yang kedua, di mana dikatakan saudara bahwa hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum yang ada di muka bumi. Saudara, hal ini menyatakan betapa dekat, betapa manis, serta betapa indahnya relasi antara Allah dengan bangsa Israel. Bahkan saudara di dalam Alkitab bagian yang lain, yang ada di dalam Yesaya pasal 5, bahkan Ulangan 32 ayat 10, Sakaria 2 ayat 8. Kita melihat bagaimana gambaran antara hubungan Allah dengan bangsa Israel. Dikatakan saudara bahwa mereka sebagai kebun anggur kesayangan Allah dan biji mata Allah. Dan masih ada lagi di bagian yang lain. Namun saudara, ternyata menjadi kesayangan Allah tidak dipandang sebagai sesuatu yang khusus atau spesial dan berharga oleh bangsa Israel. Mereka tidak mengasihi Allah. Mereka lebih memilih untuk terus hidup di dalam dosa. Sehingga saudara, hubungan antara Allah dengan bangsa Israel yang tadinya dinyatakan begitu indah dan begitu manis, namun hancur karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hal ini jelas di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat 9 dan yang 10. Kita melihat di sana saudara bagaimana gambaran kehidupan mereka yang penuh dengan kekacauan. Mereka melakukan pemerasan, hidup di dalam ketidakjujuran. Mereka melakukan kekerasan dan penganiayaan. Padahal saudara, semestinya menjadi umat pilihan dan kesayangan Allah seharusnya membuat mereka semakin mengasihi Allah dan terus menjaga relasi mereka dengan Allah sehingga terjalin relasi yang indah dengan Allah. Itu sebabnya saudara, akibat dari pelanggaran mereka dan dosa yang mereka lakukan, Allah menghukum mereka. Dan kita harus melihat bahwa penghukuman yang Allah berikan bukan berarti bahwa Allah membenci mereka. Akan tetapi Allah membenci dosa.
Dan melalui penghukuman yang Allah berikan kepada mereka, Allah sebenarnya menghendaki supaya ada satu kehidupan yang berbalik, kehidupan yang bertobat, dan mereka hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Namun saudara, di dalam kenyataannya bangsa Israel terus dan terus hidup menikmati dosa. Saudara-saudara, kehidupan kita tak ubahnya dengan kehidupan bangsa Israel. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita dikasihi, diberikan anugerah, dan diselamatkan oleh Allah. Akan tetapi tak jarang saudara di dalam kehidupan kita bersikap yang sama dengan bangsa Israel. Kita tidak membalas kasih Allah dengan hidup taat dan mengasihi Dia. Kita lebih memilih untuk terus hidup dan menikmati dosa-dosa kita. Saudara, itu sebabnya jika Allah menghukum kita, maka respon yang kita berikan seharusnya bukanlah satu respon yang negatif, atau kita marah kepada Allah akibat penghukumannya yang diberikan kepada kita. Justru saudara, ketika Allah memberikan penghukumannya kepada kita, ini merupakan bentuk kasih dan didikan yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya kita ketika mengalami penghukuman Allah, reaksi kita, respon dari diri kita harusnya mengoreksi diri kita dan cepat-cepat bertobat. Sebab saudara, hanya melalui pertobatan kita yang sungguh, inilah yang akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh sebab itu saudara, mari setiap kita yang telah dipilih Allah, dikasihi dan diselamatkannya, kita seharusnya menghargai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah tersebut saudara, dengan terus hidup dan menikmati dosa-dosa kita. Marilah kita saudara yang telah menerima anugerah Allah itu, sungguh-sungguh menghidupinya dengan senantiasa mau taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sebab hanya dengan demikianlah kehidupan kita dapat memuliakan Dia dan menyenangkan hatinya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika kami boleh dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Ini merupakan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami Tuhan, kami membalas semuanya itu dengan sungguh-sungguh mengasihi-Mu, dengan menjalin satu relasi yang indah dengan-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan. Karena itu kami sungguh memohon Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai kehidupan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara, demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.